Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Ella Tutah Tunewa dalam kabar Kanwil sepekan untuk Anda. Pemirsa, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Maluku, Profesor Dr. M. Atamimi MAG, melantik pengurus IP Kabupaten Seram bagian Barat periode 2016-2021. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan organisasi kebajikan yang bersifat independen. Berakidah Islam dan berasaskan Pancasila, IPHI merupakan wadah berhimpunnya para alumni haji dari seluruh wilayah Indonesia yang bersifat permanen dan terorganisasi dengan visi misi dan program yang jelas, serta mengedepankan prinsip-prinsip organisasi dan kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk memaksimalkan peran organisasi IPHI di Kabupaten Seram bagian Barat, maka Ketua IP Wilayah Maluku Profesor Dr. AM Atamimi SAG MPD secara resmi melantik pengurus IPMI Kabupaten Seram bagian Barat. Pelantikan dihadiri oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Faisal Musaat SPD MPD, Kakamenak SBB Lafata SAG, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten SBB Hasaban Pati Esos, dan sejumlah pejabat eselon 3 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku ini berlangsung di Balai Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Dalam sambutannya, Atamimi menyampaikan bahwa jabatan atau tanggung jawab yang diberikan kepada pengurus IP yang baru bukan sesuatu nikmat yang turun begitu saja, tetapi ketahuilah, tugas dan tanggung jawab itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin tidak ada seorang pun dari kita yang akan melelehkan tugas dan tanggung jawab atau amanat yang sudah diamanatkan itu. Ketua Wilayah IP Provinsi Maluku ini berharap agar pengurus IP yang baru ini fokus dalam program kerja dan menyiapkan program kerja unggulan seperti yang ada di daerah lain. Generasi yang lemah fisiknya, lemah otaknya daripada ilmu pengetahuan, lemah imannya, lemah dari segala macam segi. Jangan sampai kita meninggalkan generasi seperti itu. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu berbuat yang benar, berkata yang benar, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi fokus. Saya harapkan bahwa pengurus yang baru dilantik itu memfokuskan diri dalam program seperti ini. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku mengatakan, IP Kabupaten Seram bagian Barat harus melakukan perubahan dengan menggulirkan berbagai program yang inovatif untuk kepentingan dan kemajuan organisasi IP di Kabupaten Seram bagian Barat. IP merupakan wadah organisasi hak sosial kemasyarakatan yang secara vertikal memiliki struktur organisasi dari yang baku dari pusat sampai ke daerah. IP dihuni oleh elemen masyarakat yang memiliki kemampuan dan kualifikasi basis. Anggota yang berikut, saya punya suatu harapan bahwa tentu apa yang akan kita lakukan hari ini sudah tidak lagi beranjak dari nol. Semuanya sudah ada. Nah, oleh karena itu pengurus IP harus punya karya nyata untuk umat, sekecil apapun karya itu. Jangan hanya bicara tapi tidak ada bukti. Jangan dibawa sana. Anggota IP secara kolektif merupakan jamaah yang telah resmi menyandang status haji. Kepengurusan IP Kabupaten Seram bagian Barat yang telah dilantik harus mampu memanfaatkan potensi keanggotaan IP secara universal dan mendorong peran dan kemajuan organisasi di kabupaten berjuluk Saka Misi Nusa ini. Di hadapan seluruh pengurus IP Kabupaten Seram bagian Barat, Kakanwil mengatakan generasi yang baik itu bukan generasi yang hanya bisa melestarikan dan mewariskan satu peradaban dengan baik. Tapi generasi yang baik itu adalah mereka yang mampu membuat peradaban baru bagi generasi yang akan datang. Menyentil soal pengembangan program pendidikan yang menjadi prioritas IP Maluku, Kakanwil mengatakan Kementerian Agama tentu akan mendorong agar organisasi IP dapat meningkatkan program pendidikan bagi anak-anak di daerah ini. Bila program yang dikembangkan itu memiliki nilai untuk kebaikan umat beragama di Maluku, Kementerian Agama akan memberikan dukungan secara positif. Bersama Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan pembinaan kepada pegawai Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Barat pada tanggal 17 Desember tahun 2016.
Untuk mendorong dan meningkatkan kualitas layanan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama secara nasional, maka Biro Kepegawaian Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku mengadakan pembinaan ASN bagi seluruh aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Barat. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia yang diwakili Kasubag Hukum dan Disiplin Iwan Kurniawan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Faisal Musaat SPD MPD di Aula Madrasah Aliyah Negeri Waimital. Kakanwil dalam pembinaannya menekankan kepada beberapa aspek mendasar terkait 5 budaya kerja Kementerian Agama yang harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh aparatur sipil negara. Dalam menyongsong Hari Amal Bakti yang ke-71, setiap insan Kementerian Agama hendaknya memaknai usia Kementerian Agama yang sudah sangat matang, bukan saja dari segi usianya, tapi aparatur sipil negara Kementerian Agama dituntut matang secara intelektual, kematangan emosional, kematangan spiritual, dan kematangan solidaritas sosial. Dengan demikian, mereka bisa bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kakanwil menjelaskan, Hari Amal Bakti ini menuntut seluruh jajaran untuk mengintrospeksi diri sejauh mana kinerja ASN dalam mengangkat citra Kementerian Agama. Setiap ASN Kementerian Agama perlu meningkatkan kualitas pribadi agar kita bisa bekerja dengan baik dan bersih melayani, integritas dan profesionalisme, di mana seseorang menguasai substansi tugasnya dengan benar dengan melakukan inovasi. Ini kan dibanding budaya kerja. Kita bekerja secara tertib, administrasi tertib, kemudian pelaksanaannya tertib, lingkungan tertib. Insya Allah mudah-mudahan dengan ketertiban itu, maka itu salah satu pilar tersebut, maka tentu nanti dia akan berpegang terhadap kita di kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku. Nah, oleh karena itu saya dengan teman-teman di kampus sudah komitmen. Kreativitas, lanjut Kakanwil, penting artinya dalam bekerja. Masyarakat kini menginginkan sesuatu yang lebih bernilai kreativitas dan inovasi. Berikutnya, aparatur sipil negara Kementerian Agama perlu memahami nilai keteladanan dan tanggung jawab dalam 5 budaya kerja Kementerian Agama. Selaku Kakanwil berharap seluruh abdi negara di Kementerian Agama perlu mencintai institusi ini, sehingga Kementerian Agama terus bekerja secara profesional dan semakin dicintai oleh masyarakat. Pada kesempatan itu, Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Iwan Kurniawan selaku Kasubag Hukum dan Disiplin menyampaikan, hingga tahun 2016 sudah sekitar 600 pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang terkena sanksi, mulai dari tingkat ringan, sedang, sampai kepada tingkat yang berat. Disiplin adalah kesanggupan kita sebagai aparatur sipil negara untuk taat akan kewajiban dan sanggup untuk tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap aparatur sipil negara harus sanggup masuk dan pulang kantor tepat waktu, sanggup untuk tidak beristri dua, sanggup tidak menjadi anggota partai politik, harus sanggup atau tidak menggunakan ijazah palsu dalam peningkatan karir, sanggup tidak melakukan pungli atau gratifikasi. Kemudian juga disampaikan tentang pelanggaran, di mana pelanggaran dimaksud adalah setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan pelanggaran disiplin. 104 satuan kerja di bawah lingkup Kementerian Agama Provinsi Maluku menerima daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2017. Sebanyak 104 satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Maluku menerima daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga RKKL, sekaligus penandatanganan Fakta Integritas tahun anggaran 2017 yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Faisal Musaat SPD MPD, yang didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha Jamaluddin Bugis SAG yang bertempat di aula lantai 3 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku pada hari Senin, tanggal 19 Desember tahun 2016. Kemudian tidak
Kabak TU Jamaluddin Bugis dalam penyampaian laporannya menyebutkan, pagu tahun anggaran 2016 sebelumnya diserahkan kepada 119 satker Kementerian Agama Provinsi Maluku sebesar Rp534.211.674.000. Realisasi pertanggal 16 Desember tahun 2016 Rp508.708.547.602 dengan presentasi 95,23% tersebut dari posisi realisasi secara nasional telah menempatkan Maluku pada urutan keempat sampai dengan saat ini. Disebutkan pula untuk pagu tahun anggaran 2017, Kementerian Agama Provinsi Maluku memperoleh anggaran pada tahun ini dengan jumlah sebesar Rp568.438.969.000. Dari perolehan jumlah tersebut, selisih naik yang diperoleh antara tahun 2016 dengan tahun 2017 sebesar Rp39.227.316.000. Bila dibandingkan dengan tahun ini, untuk 104 satker yang hanya menerima DIPA tahun anggaran 2017, Jamaluddin mengungkapkan hal ini disebabkan karena ada penggabungan 11 satker ke Kangkamenak Kabupaten atau Kota, seperti Min 1 dan Min 2 Ambon ke Kangkamenak Kota Ambon, Min Masohi ke Kangkamenak Kabupaten Maluku Tengah, Min Tabarfane ke Kangkamenak Kepulauan Aru, Min Waikasar ke Kangkamenak Pulau Buru, Min Elat, Min Dian Pulau ke Kemenak Maluku Tenggara, Min Bula ke Kemenak SBT, Min Tual, Min Tayando, dan Min Dulah Laut ke Kemenak Kota Tual. Selain itu, dalam rangka menertibkan kembali proses administrasi di tahun 2017, Jamaluddin meminta kepada seluruh pemimpin kuasa pengguna anggaran atau KPA di setiap satuan kerja lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku agar segera menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran tahun 2016, termasuk menyetor sisa uang persediaan dan tambahan uang persediaan paling lambat tanggal 30 Desember tahun 2016 dan menyampaikan surat perintah membayar ke kantor pelayanan perbendaharaan negara paling lambat tanggal 6 Januari tahun 2017. Ditegaskan pula untuk segera dilakukan percepatan pelaksanaan belanja modal tahun anggaran 2017, terutama untuk pembangunan pengadaan barang dalam skala besar dan sedang. Proses percepatan tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan pelelangan sebelum tahun anggaran 2017 dimulai. Namun untuk penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif. Selaku kepala yang membawahi kesekretariatan di lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, dirinya mengharapkan kesalahan di tahun 2016 ditinggalkan dan memperbaikinya pada tahun 2017. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Faisal Musaad SPD MPD mengatakan, untuk menyambut tahun anggaran 2017, kiranya ada penyegaran birokrasi dan organisasi. Tujuannya hanya satu, bagaimana ada energi baru agar ada peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Dijelaskannya penyegaran organisasi yang dimaksudkan bagaimana bisa sampai kepada seluruh satuan kerja yang ada, misalnya mutasi dan rolling jabatan bagi mereka yang sudah lama dalam setiap tugas dan karyanya. Selain itu, Kementerian Agama harus tetap terfokus pada peningkatan kinerja, sehingga di tahun berikutnya tidak lebih dari buruk pada tahun-tahun sebelumnya. Selain dari peningkatan kinerja, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama juga sangat berharap 5 budaya kerja Kementerian Agama selalu terpatri dalam seluruh aktivitas dan kinerja aparatur sipil negara, khususnya di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku menggelar Natal bersama tahun 2016. Dalam rangka menyambut hari lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember tahun 2016, keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku menggelar Natal bersama yang berlangsung di Bailo Okumena Ambon pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2016.
Perayaan Natal yang bertemakan, dengan perayaan Natal kita tingkatkan kualitas iman, kebersamaan, kerukunan, dan toleransi antar umat beragama, dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, Dr. Said Sahaburua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Faisal Musaad SPD MPD, didampingi oleh para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, juga Ibu Ketua DWP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, mantan Sekretaris Daerah Maluku, Ros Farfar, dan Ketua PHDI Maluku, Inyoman Sukanai, beserta puluhan umat Kristiani lainnya. Dalam sambutan dibacakan oleh PLT Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Nancy Latuhero MSI, Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI Profesor Dr. H. Abdurrahman Masud mengatakan, untuk kesekian kalinya, Natal dirayakan dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Namun, suasana keprihatinan masih terus mewarnai masa raya Natal ini dengan munculnya kekerasan bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan menjelang pemilu yang sebentar nanti akan dilaksanakan. Belum lagi adanya masalah-masalah kebangsaan yang sudah menahun merasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi pertiwi ini. Perayaan Natal Kristus tahun 2016, kita tingkatkan kualitas iman, kebersamaan, kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Untuk itu di momentum perayaan Natal tahun 2016 dan menyongsong tahun baru 2017, saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri, untuk melakukan perubahan, untuk membangun tujuan kita Provinsi Maluku tercinta. Selamat Hari Natal 25 Desember 2016 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2017. Sementara itu di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Maluku Dr. Said Sahaburua di awal sambutannya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang telah menyelenggarakan perayaan Natal di tahun ini. Dan apabila hasil kita lakukan dengan baik, apakah sesuatu bahwa umat agama kita dan seluruh rakyat Maluku akan hidup saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga kebersamaan. Demikianlah kabar Kanwil Sepekan untuk edisi tanggal 22 Desember tahun 2016 di hari ini. Dari ruang redaksi Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, wakili seluruh kru yang bertugas, kami mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2016 dan Tahun Baru 1 Januari 2017. Terima kasih dan sampai jumpa.